Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Alfairin Saskia Kirana. Saya Saskia Ilarasati. Saya Khairul Nisa. Saya Nurul Azmi. Saya Muhammad Iksan. Saya Muhammad Zakaria. Kami akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu pertempuran 10 November di Surabaya. Latar belakang pertempuran 10 November. Peristiwa ini dipicu oleh kemenangan pihak sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Pihak sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Republik Cina, Kerajaan Inggris, Uni Soviet, Perancis, dan Belanda melakukan perundingan dengan Jepang di kapal USS Missouri, Teluk Tokyo pada 2 September 1945. Perundingan ini menghasilkan kapitulasi Jepang yang berisi penyerahan Jepang tanpa syarat kepada pihak sekutu. Perundingan ini sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua, namun kapitulasi Jepang juga mengatur mengenai penyerahan tawanan sekutu oleh Jepang dan penangkapan pasukan Jepang yang dinilai sebagai penjahat perang. Atas dasar ini, pihak sekutu kemudian menugaskan tentara Inggris bernama Allied Forces for Netherlands Indies Agni untuk melakukan penjemputan tawanan sekutu dan menangkap tentara Jepang yang masih berada di Indonesia. Namun, pasukan Inggris di bawah pimpinan Brigadir Malabi turut membawa Netherlands Indies Civil Administration NICA sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Belanda. Pasukan sekutu dan NICA tiba di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Kedatangan sekutu ini kemudian memicu kemarahan rakyat Surabaya karena dinilai ditunggangi oleh Belanda. Rakyat Surabaya menilai kedatangan sekutu sebagai salah satu upaya Belanda dalam menguasai kembali wilayah Indonesia. Hal ini karena Belanda pada saat itu masih belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, pada 19 September 1945, rakyat Surabaya terlibat konflik dengan para tentara Belanda di Hotel Yamato, Surabaya. Konflik yang dikenal sebagai insiden bendera ditandai dengan perobekan bagian biru pada bendera Belanda yang dikibarkan di Hotel Yamato setelah adanya berita kemenangan sekutu. Akhirnya banyak dari rakyat Surabaya yang melakukan penolakan atas kedatangan sekutu dan NICA ke Surabaya. Penolakan ini kemudian menyebabkan bentrokan antara pasukan sekutu dengan rakyat Surabaya hingga menyebabkan terbunuhnya Brigadir Malabi. Pihak sekutu yang marah setelah terbunuhnya pemimpin mereka kemudian mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya untuk meluncurkan seluruh persenjataan. Namun, rakyat Surabaya menolak ultimatum tersebut dan terus melakukan perlawanan. Akibatnya terjadi pertempuran hebat antara pasukan sekutu dengan rakyat Surabaya yang berlangsung selama 3 hari. Puncaknya adalah pada tanggal 10 November yang selanjutnya dikenal dengan pertempuran 10 November. Penyebab pertempuran pada 10 November. 1. Kedatangan pasukan sekutu yang dinilai sebagai ancaman oleh rakyat Surabaya karena membawa NICA. 2. Insiden pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato yang memicu kemarahan rakyat Surabaya terhadap Belanda. 3. Terbunuhnya pemimpin pasukan sekutu Brigadir Jenderal Malabi oleh rakyat Surabaya. 4. Ultimatum sekutu kepada rakyat Surabaya untuk melucuti persenjataan. Tokoh pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. 1. Gubernur Suryo. Raden Mas Tumanggung Suryo adalah Gubernur Jawa Timur pertama yang diangkat setelah kemerdekaan Indonesia. Ia berperan dalam pertempuran 10 November 1945 sebagai pemimpin tertinggi di Surabaya dan Jawa Timur. 2. Bung Tomo. Sutomo atau kerap disapa Bung Tomo adalah salah satu tokoh yang berperan dalam pertempuran 10 November. Melalui orasinya yang disiarkan melalui radio pada 10 November, Bung Tomo menyerukan seluruh rakyat Surabaya untuk melakukan serangan balik melawan pasukan sekutu dan NICA. 3. Maijen Sungkono. Mayor Jenderal TNI Sungkono adalah Komandan Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang memimpin langsung pertempuran 10 November di Surabaya. 4. Maijen Mangundiprojo. Mayor Jenderal TNI Raden Muhammad Mangundiprojo adalah pimpinan Tentara Keamanan Rakyat yang berperan dalam pertempuran Surabaya. 4.
KH Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah pemimpin agama yang berperan dalam pertempuran 10 November. Salah satu peran dari KH Hashim Asy'ari adalah mengeluarkan fatwa resolusi jihad pada 22 Oktober 1945. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu yang menimbulkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Nietzsche kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara Sekutu, khususnya Inggris yang seharusnya datang ke Indonesia untuk membebaskan tahanan perang, melucuti tentara Jepang, dan menciptakan keamanan serta ketertiban hukum. Pada 18 September 1945, sejumlah kecil tentara Inggris dan Belanda mendarat di Surabaya menggunakan parasut. Sehari kemudian terjadi insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Orange atau Hotel Yamato yang kini dikenal sebagai Hotel Majapahit yang beralamat di Jalan Tanjung nomor 65 Surabaya. Peristiwa perobekan warna biru pada bendera Belanda tersebut dipicu oleh sikap Belanda yang menyatakan anti republik dengan cara mengibarkan bendera mereka di atas hotel. Dalam catatan sejarah, peristiwa perobekan Belanda di Hotel Majapahit Surabaya merupakan deklarasi terbuka pertama untuk menentang kembalinya Belanda. Setelah peristiwa perobekan bendera, sejumlah pejabat militer Belanda terus berdatangan untuk menyiapkan proses pendudukan kembali atas Surabaya. Niatan Belanda telah diwaspadai oleh tokoh-tokoh di Surabaya sehingga tidak mengherankan mereka telah mempersiapkan pertahanan kota. Pada 25 Oktober 1945, pasukan Sekutu yang tergabung dalam Allied Forces Netherlands IDS Afne di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Albertine Walter Souther Malby dan mendarat di Surabaya. Pada awalnya, Sekutu telah menyetujui kesepakatan untuk tidak melibatkan pasukan Belanda dalam Afne. Tentara Sekutu melakukan penyerangan, menguasai gedung-gedung penting, melakukan patroli keliling kota Surabaya, dan membebaskan tahanan Belanda yang dipenjara oleh Indonesia. Tindakan-tindakan itulah yang menimbulkan kontak senjata antara pasukan Afne dan pejuang Surabaya pada 27 Oktober 1945. Situasi sempat mereda setelah disepakati gencatan senjata pada 29 Oktober. Namun, insiden yang menewaskan AWS Malibi pada 30 Oktober membuat Sekutu marah dan mengeluarkan ultimatum. Pengganti Malibi, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansard, mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945. Ultimatum itu berisi perintah pada arek-arek Surabaya agar menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan. Apabila tidak dipatuhi, Sekutu mengancam akan menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Selain itu, semua tokoh dan para pemuda di Surabaya harus menyerahkan diri selambat-lambatnya pada 10 November 1945, pukul 6 pagi di tempat yang telah ditentukan. Ultimatum itu tidak dipenuhi oleh para tokoh maupun masyarakat Surabaya yang siap berperang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lewat pidatonya pada 9 November 1945, Raden Mas Tumenggung Aryo Suherjo atau dikenal sebagai Gubernur Suryo menyerukan kepada arek-arek Surabaya untuk melawan pasukan Sekutu demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seruan Gubernur Suryo segera ditanggapi oleh para pejuang di Surabaya dengan mengangkat senjata. Alhasil, pecah pertempuran besar-besaran pada 10 November 1945 antara pasukan Sekutu melawan para pejuang di Surabaya. Pertempuran Surabaya berlangsung hingga akhir November 1945 merupakan pertempuran yang terjadi pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Itulah mengapa pertempuran 10 November di Surabaya diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aja. Beja sipa. Oi, demetoga. Begini kita masalahnya. Apa di bawah? Dari Lanjut dulu.